Selamat datang di channel YouTube yang penuh inspirasi, Manjada Wajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar. Di sini, berkumpul, berdiskusi, dan menghadirkan segudang pengetahuan yang menarik. Bersiaplah untuk menjelajahi video-video penuh kecerdasan dan inspirasi di channel ini. Setiap konten kami memberikan Anda wawasan pengetahuan yang luar biasa. Jadi, jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Ikuti perjalanan kami dan jangan lewatkan video-video pilihan kami. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mengetahui setiap konten terbaru yang kami unggah. Jika video-video di channel Manjada Wajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar, memberikan manfaat bagi Anda, jangan ragu untuk menjadi bagian dari komunitas kami yang penuh semangat. Langkah pertama adalah dengan menekan tombol subscribe. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video kami kepada orang-orang terdekat Anda. Bersiaplah untuk melangkah ke dunia yang lebih dalam, di mana inspirasi dan pengetahuan bergabung menjadi satu. Kami siap untuk membimbing Anda dalam setiap perjalanan ini. Terima kasih telah memilih kami sebagai sumber wawasan Anda. Bersama-sama, kita akan menciptakan masa depan yang cerdas dan inspiratif. Jadi, mari bergabung sekarang dan mulai petualangan ngopi, ngobrol pintar, bersama Manjada Wajada 2022. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Oke. Hari ini materi yang akan kita bahas tentang supervised learning. Model algoritma regresi linear. Tapi sebelum itu adapun tujuan materi ini. 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan model algoritma regresi linear. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis model algoritma regresi linear. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan rumus regresi linear sederhana dan berganda. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan menggunakan regresi linear sederhana. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan membangun program supervised linear sederhana dengan menggunakan Python. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan menggunakan regresi linear berganda. 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan membangun program supervised linear berganda dengan menggunakan Python. Oke, mari kita bahas satu persatu materi hari ini. Materi yang akan kita bahas tentang model algoritma regresi linear. Algoritma regresi linear adalah metode dalam supervised learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel dependen, output, dan satu atau lebih variabel independen, input. Tujuan utama regresi linear adalah untuk mempelajari koefisien yang menggambarkan hubungan linear terbaik antara input dan output. Prosesnya dimulai dengan mempelajari dataset yang terdiri dari pasangan input-output yang sudah diketahui. Algoritma regresi linear mencoba menemukan garis lurus untuk regresi linear satu variabel atau bidang datar, untuk regresi linear banyak variabel yang paling cocok untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang kelebihan regresi linear. A. Sederhana dan interpretatif. Regresi linear adalah metode yang relatif mudah dipahami dan diinterpretasikan. Koefisien regresi dapat memberikan pemahaman tentang seberapa signifikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen. B. Efisiensi komputasi. Algoritma regresi linear memiliki perhitungan yang cepat dan efisien, terutama untuk dataset dengan jumlah variabel independen yang relatif sedikit. C. Penggunaan yang luas. Regresi linear dapat diterapkan pada berbagai jenis data dan masalah prediksi. Ini digunakan dalam banyak bidang, termasuk ekonomi, ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu kedokteran. D. Memodelkan hubungan linear. Regresi linear dapat menggambarkan hubungan linear antara variabel independen dan dependen dengan baik. Jika hubungan tersebut linear, regresi linear dapat memberikan prediksi yang akurat. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang kekurangan regresi linear. 1. Asumsi linearitas. Regresi linear berasumsi bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linear. Jika hubungan sebenarnya bersifat non-linear, regresi linear mungkin memberikan prediksi yang tidak akurat. 2. Sensitif terhadap outliers. Regresi linear rentan terhadap pengaruh data outliers. Outliers yang signifikan dapat mempengaruhi koefisien regresi dan akurasi prediksi.
3. Ketidaktergantungan linear. Regresi linear tidak dapat menangkap hubungan nonlinear antara variabel independen dan dependen tanpa transformasi atau penggunaan fitur tambahan. 4. Multikolinearitas. Jika terdapat korelasi tinggi antara beberapa variabel independen, yang dikenal sebagai multikolinearitas, dapat menyebabkan masalah dalam memperoleh koefisien regresi yang stabil dan dapat diinterpretasikan. 5. Terbatas pada data numerik. Regresi linear cocok untuk variabel dependen yang kontinu dan variabel independen numerik. Jika variabel dependen atau independen adalah variabel kategorikal atau ordinal, regresi linear mungkin tidak cocok atau memerlukan transformasi tambahan. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang jenis-jenis model algoritma regresi linear. 1. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah bentuk paling dasar dari regresi linear, di mana terdapat satu variabel independen, input, dan satu variabel dependen, output. Model ini mencoba memodelkan hubungan linear antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan garis lurus. 2. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen. Model ini mencoba memodelkan hubungan linear antara variabel dependen dan beberapa variabel independen. Dalam regresi linear berganda, persamaan regresi linear melibatkan koefisien untuk setiap variabel independen. 3. Regresi linear polinomial. Regresi linear polinomial melibatkan menggunakan derajat polinomial yang lebih tinggi, bukan hanya garis lurus, untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Ini dapat mengakomodasi hubungan nonlinear antara variabel tersebut. 4. Regresi linear Ritge. Regresi linear Ritge adalah metode yang mengatasi masalah multikolinearitas dalam regresi linear. Ini melibatkan penambahan komponen penalti ke fungsi objektif regresi linear untuk mengurangi ketidakstabilan dan variasi koefisien regresi. Oke, selanjutnya. 5. Regresi linear lasso. Regresi linear lasso, List Absolution KGN Selection Operator, adalah metode yang mirip dengan regresi linear Ritge, tetapi menggunakan penalti liter 1, penalitas absolut, alih-alih penalti liter 2. Regresi linear lasso dapat digunakan untuk seleksi fitur dengan menginduksi koefisien yang jarang atau 0. 6. Regresi linear elastisnet. Regresi linear elastisnet adalah kombinasi dari regresi linear Ritge dan regresi linear lasso. Ini menggunakan kombinasi penalti liter 1 dan liter 2 untuk mengatasi masalah multikolinearitas dan memperoleh model yang lebih optimal. 7. Regresi logistik. Meskipun bukan regresi linear dalam arti sejati, regresi logistik menggunakan fungsi logistik atau sigmoid untuk memprediksi probabilitas kelas binar. Ini sering digunakan dalam masalah klasifikasi di mana variabel dependen adalah binar atau dikotomik. Materi yang akan kita bahas tentang rumus regresi linear sederhana. Pada gambar tersebut dapat diketahui Y, X. Dalam rumus di atas, Y adalah variabel dependen, output, yang ingin diprediksi. X adalah variabel independen, input, yang digunakan untuk memprediksi Y. Adalah intersepsi, yaitu nilai Y ketika X 0. Adalah koefisien regresi, slope, yang menggambarkan seberapa besar perubahan dalam Y yang diharapkan ketika X bertambah satu satuan. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang rumus regresi linear berganda. Y, X, X, X. Dalam rumus di atas, Y adalah variabel dependen, output, yang ingin diprediksi. X adalah variabel independen, input, yang digunakan untuk memprediksi Y. Adalah intersepsi, yaitu nilai Y ketika semua variabel independen, X, bernilai 0. Adalah koefisien regresi, slopes, yang menggambarkan seberapa besar perubahan dalam Y yang diharapkan ketika masing-masing variabel independen, X, bertambah satu satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang contoh menggunakan regresi linear sederhana. Tujuan dari regresi linear sederhana adalah membangun model yang dapat memprediksi penjualan berdasarkan biaya produksi. Dengan menggunakan dataset ini, kita dapat melatih model regresi linear sederhana dan kemudian menggunakan model tersebut untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya produksi yang belum diketahui.
Memiliki variabel independen, X, yaitu biaya produksi, yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen, Y, yaitu penjualan. Dapat kita lihat tabel di samping. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang perhitungan menggunakan regresi linear sederhana. 1. Menghitung rata-rata dari variabel biaya produksi, X, dan penjualan, Y. Rata-rata biaya produksi, X. X, 10, 20, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 8, 27, 5. Rata-rata penjualan, Y. 150, 200, 180, 220, 240, 260, 280, 300, 8232, 5. 2. Menghitung selisih antara setiap nilai biaya produksi, X, dengan rata-rata biaya produksi, X, dan selisih antara setiap nilai penjualan, Y, dengan rata-rata penjualan. X, 17, 5, 7, 5, 12, 5, 2, 5, 2, 5, 7, 5, 12, 5, 17, 5. Y, 82, 5, 32, 5, 52, 5, 12, 5, 7, 5, 27, 5, 47, 5, 67, 5. 3. Menghitung perkalian antara selisih, X, dan Y. X, Y. 1443, 75, 243, 75, 656, 25, 31, 25, 18, 75, 206, 25, 593, 75, 1181, 25. Oke, selanjutnya. 4. Menghitung kuadrat dari selisih, X, dan Y. X, 306, 25, 56, 25, 156, 25, pukul 6, 25, pukul 6, 25, 56, 25, 156, 25, 306, 25. Y, 6806, 25, 1056, 25, 2756, 25, 156, 25, 56, 25, 756, 25, 2256, 25, 4556, 25. 5. Menghitung jumlah total dari perkalian, X, Y, kuadrat, X, dan kuadrat, Y. X, Y, 3923, 75. X, 1040. Y, 18433, 75. 6. Menghitung koefisien slope. X, Y, X, 3923, 75, 1040, 3769. 7. Menghitung koefisien intercept. X, 232, 5, 3769, 27, 521, 644. 8. Dengan demikian, persamaan regresi linear sederhana untuk dataset tersebut adalah Y 121.644, 3769X. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang membangun program supervised regresi linear sederhana dengan menggunakan Python. Perhatikan gambar di bawah ini. Langkah 1. Import library. 1. Mengimport library NumPy untuk operasi numerik. 2. Mengimport library Pandas untuk membaca dan memanipulasi data dalam bentuk data frame. 3. Mengimport library Matplotlib. Pplot untuk visualisasi data. 4. Mengimport kelas linear regression dari library scikit-learn untuk membangun model regresi linear. 5. Mengimport fungsi min_squared_error dari library scikit-learn untuk menghitung mean squared error, MSE. Oke, selanjutnya. 2. Membaca dan mempersiapkan data. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Membuat diktionari data yang berisi kolom, biaya produksi, dan penjualan. 2. Mengonversi diktionari menjadi data frame menggunakan Pandas. 3. Memisahkan variabel independen, X, dan variabel dependen, Y, dari data frame. Oke, selanjutnya. 3. Membagi data menjadi data training dan data testing. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Menggunakan fungsi train_test_split dari scikit-learn untuk membagi data menjadi data training dan data testing.
2. Menggunakan test_size02 untuk membagi data testing sebesar 20% dari total data. Menggunakan random_state42 untuk menjaga konsistensi hasil split data. Oke, selanjutnya. 4. Visualisasi data. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Menggunakan scatter plot dari Matplotlib untuk menampilkan data training dan data testing. 2. Menggunakan label untuk memberikan keterangan pada plot. Oke, selanjutnya. 5. Membangun model regresi linear. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Membuat objek model regresi linear menggunakan linear regression dari scikit-learn. 2. Melatih model menggunakan data training menggunakan metode fit. Oke, selanjutnya. 6. Mengevaluasi model. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi nilai y_train berdasarkan x_train. 2. Menghitung mean squared error, MSE, dengan membandingkan nilai y_train aktual dengan nilai y_train yang diprediksi. 6. Mengevaluasi model. 1. Menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi nilai y_train berdasarkan x_train. 2. Menghitung mean squared error, MSE, dengan membandingkan nilai y_train aktual dengan nilai y_train yang diprediksi. Perhatikan gambar rumus 1 rumus untuk mean squared error, MSE. Di mana Y, nilai prediksi. Y, nilai sebenarnya. N, jumlah data. Atau perhatikan juga rumus ini rumus untuk mean squared error, MSE. MSE, 1, N, I. Di mana MSE adalah nilai mean squared error. N adalah jumlah data. Y adalah nilai aktual, observed value. Y adalah nilai prediksi, predicted value. Adalah tanda sigma yang menunjukkan penjumlahan dari semua data. MSE adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa dekat prediksi model dengan nilai aktual. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model dalam memprediksi nilai aktual. Oke, selanjutnya. 7. Memprediksi contoh hasil prediksi. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X yang baru, 50 dalam contoh ini. Oke, selanjutnya. 8. Visualisasi hasil prediksi. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Menggunakan scatter plot untuk menampilkan data training dan data testing. 2. Menggunakan plot garis dengan hasil prediksi untuk X yang baru. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Mean squared error, MSE, adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi linear kita memprediksi dengan tepat pada data pelatihan. MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai aktual, y_train, dan nilai prediksi, y_train_pred, kemudian membaginya dengan jumlah data pelatihan. Dalam kasus ini, MSE on training data diberikan sebagai 8, 4, 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 5. Artinya, rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi pada data pelatihan adalah 8, 4, 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 5. Semakin rendah nilai MSE, semakin baik model regresi linear dalam memprediksi data pelatihan. Selain itu, hasil prediksi untuk biaya produksi sebesar 50 diberikan sebagai 322, 5333333333336. Ini berarti model regresi linear memprediksi bahwa penjualan yang mungkin akan terjadi dengan biaya produksi sebesar 50 adalah sekitar 322, 5333333333336. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang perhitungan menggunakan regresi linear berganda. Lihat gambar tabel di bawah ini. Sebuah perusahaan ingin memprediksi penjualan mobil berdasarkan beberapa faktor seperti harga, ukuran, dan tahun produksi. Perusahaan tersebut memiliki data penjualan mobil sebelumnya dengan informasi harga, ukuran, tahun produksi, dan jumlah penjualan. Dalam kasus ini, model regresi linear berganda dapat digunakan untuk membangun hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan jumlah penjualan mobil. Dengan menggunakan algoritma supervised learning, model dapat belajar dari data historis untuk mencari hubungan linear yang optimal antara variabel-variabel independen, harga, ukuran,
tahun produksi, dan variabel dependen, jumlah penjualan mobil. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang langkah-langkah untuk perhitungan regresi linear berganda. 1. Menghitung rata-rata dari setiap variabel, harga, ukuran, tahun produksi, dan jumlah penjualan. Rata-rata harga, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 35.000. Rata-rata ukuran, CC, 1.500, 1.800, 2.000, 2.200, 2.500, 5.000. Rata-rata tahun produksi, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2020. Rata-rata jumlah penjualan, 500, 600, 700, 800, 900, 5.700. 2. Menghitung deviasi dari setiap variabel, harga, ukuran, tahun produksi, dan jumlah penjualan. Deviasi harga, harga rata-rata harga. 25.000, 35.000, 10.000. 30.000, 35.000, 5.000. 35.000, 35.000, 0. 40.000, 35.000, 5.000. 45.000, 35.000, 10.000. Deviasi ukuran, CC ukuran rata-rata ukuran. 1.500, 2.500. 1.800, 2.200. 2.000, 2.000, 0. 2.200, 2.200. 2.500, 2.500. Oke, selanjutnya. 2. Menghitung deviasi dari setiap variabel, harga, ukuran, tahun produksi, dan jumlah penjualan. 3. Deviasi tahun produksi, rata-rata tahun produksi. 2018, 2020, 2. 2019, 2020, 1. 2020, 2020, 0. 2021, 2020, 1. 2022, 2020, 2. 4. Deviasi jumlah penjualan rata-rata jumlah penjualan. 500, 700, 200. 600, 700, 100. 700, 700, 0. 800, 700, 100. 900, 700, 200. Oke, selanjutnya. 3. Menghitung produk dari deviasi harga, deviasi ukuran, deviasi tahun produksi, dan deviasi jumlah penjualan. 1. Produk deviasi harga dan deviasi jumlah penjualan. 10.200, 200.000. 5.100, 500.000. 000. 5.100, 500.000. 10.200, 200.000. 2. Produk deviasi ukuran dan deviasi jumlah penjualan. 500, 200, 100.000. 200, 100, 20.000. 000. 200, 100, 20.000. 500, 200, 100.000. 3. Produk deviasi tahun produksi dan deviasi jumlah penjualan. 2. 200, 400. 1. 100, 100. 000. 1. 100, 100. 2. 200, 400. Oke, selanjutnya. 4. Menghitung jumlah produk dari setiap variabel. 1. Jumlah produk harga dan jumlah penjualan, 200.000, 500.000, 500.000, 200.000, 500.000. 2. Jumlah produk ukuran dan jumlah penjualan, 100.000, 20.000, 0, 20.000, 100.000, 240.000. 3. Jumlah produk tahun produksi dan jumlah penjualan, 400, 100, 0, 100, 400.000. 5. Menghitung jumlah kuadrat deviasi dari setiap variabel. 1. Jumlah kuadrat deviasi harga, 10.000, 2, 5.000, 2, 02, 5.002, 10.002, 225, 00000. 2. Jumlah kuadrat deviasi ukuran, 500, 2, 200, 202, 202, 502, 250.000. 3. Jumlah kuadrat deviasi tahun produksi, 2, 2, 1, 2, 02, 12, 22, 10. 4. Jumlah kuadrat deviasi jumlah penjualan, 200, 2, 100, 2, 02, 102, 202, 100.000. 6. Menghitung koefisien regresi. A. Koefisien regresi beta 1, harga.
Jumlah produk harga dan jumlah penjualan, jumlah kuadrat deviasi harga. 5000000000000000222222222. B. Koefisien regresi beta 2, ukuran. Jumlah produk ukuran dan jumlah penjualan, jumlah kuadrat deviasi ukuran. 240.000, 250.000, 96. C. Koefisien regresi beta 3, tahun produksi. Jumlah produk tahun produksi dan jumlah penjualan, jumlah kuadrat deviasi tahun produksi. 1000, 10, 100. Oke, selanjutnya. 7. Menghitung koefisien regresi beta 0, intercept. Beta 0 rata-rata jumlah penjualan, beta 1 rata-rata harga, beta 2 rata-rata ukuran, beta 3 rata-rata tahun produksi. 700, 0, 0,2222222235.0, 0,96 2000, 100 2020, 220.000. Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah jumlah penjualan 220.000, 0, 0,2222222222 harga, 0, 96 ukuran, 100 tahun produksi. Dalam kasus ini, koefisien regresi menunjukkan sejauh mana setiap variabel, harga, ukuran, tahun produksi, berkontribusi terhadap jumlah penjualan mobil. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang membangun program supervised regresi linear berganda dengan menggunakan Python. Perhatikan gambar di bawah. 1. Mengimpor library. Import Pandas ASPD digunakan untuk mengimpor library Pandas, yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data. Import Matplotlib. Pplot ASPLT digunakan untuk mengimpor library Matplotlib, yang digunakan untuk membuat visualisasi data. From Sclearn. Model underscore selection import train underscore test underscore split digunakan untuk mengimpor fungsi train underscore test underscore split dari library scikit-learn, yang digunakan untuk memisahkan data menjadi data latih dan data uji. From Sclearn. Linear underscore model import linear regression digunakan untuk mengimpor kelas linear regression dari library scikit-learn, yang digunakan untuk membangun model regresi linear berganda. From Sclearn. Matrix import min underscore squared underscore error digunakan untuk mengimpor fungsi min underscore squared underscore error dari library scikit-learn, yang digunakan untuk menghitung min squared error, MSE, sebagai metrik evaluasi. Oke, selanjutnya. 2. Membaca dataset. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Dataset yang diberikan direpresentasikan dalam bentuk data frame menggunakan Pandas. 2. Setiap kolom, harga, ukuran, tahun underscore produksi, jumlah underscore penjualan, diwakili oleh satu kolom dalam data frame. Oke, selanjutnya. 3. Memisahkan fitur dan target. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Variabel X, fitur, berisi kolom harga, ukuran, dan tahun underscore produksi dari dataset. 2. Variabel Y, target, berisi kolom jumlah underscore penjualan dari dataset. 4. Memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Fungsi train underscore test underscore split digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. 2. Test underscore size 0, 2 mengindikasikan bahwa data uji akan menjadi 20% dari total data. 3. Random underscore state 42 digunakan untuk mengatur agar pemisahan data lebih baik. Oke, selanjutnya. 5. Visualisasi data latih dan data uji. Perhatikan gambar di bawah ini. Visualisasi dilakukan dengan menggunakan scatter plot. Data latih ditampilkan dengan titik berwarna biru, sedangkan data uji ditampilkan dengan titik berwarna merah. Label sumbu X dan Y ditentukan sebagai harga dan jumlah penjualan secara berurutan. Judul plot adalah data latih dan data uji. Legenda digunakan untuk membedakan antara data latih dan data uji. PLT. Show digunakan untuk menampilkan plot. Oke, selanjutnya. 6. Membangun model regresi linear berganda. Perhatikan gambar di bawah ini. Objek model regresi linear berganda dibangun menggunakan linear regression. Model kemudian dilatih dengan menggunakan data latih menggunakan metode fit. 7. Melakukan prediksi menggunakan data uji. Perhatikan gambar di bawah ini.
Prediksi dilakukan menggunakan data uji dengan menggunakan metode predik pada model yang telah dilatih. Oke, selanjutnya. 8. Evaluasi model menggunakan mean squared error, MSE. Perhatikan gambar di bawah ini. Menggunakan fungsi mean underscore squared underscore error untuk menghitung MSE antara nilai sebenarnya, y underscore test, dan nilai prediksi, y underscore pred. Hasil MSE dicetak ke layar. Oke, selanjutnya. 9. Menggunakan model untuk prediksi baru. Perhatikan gambar di bawah ini. Data baru yang ingin diprediksi ditentukan dalam bentuk data frame baru. Prediksi jumlah penjualan baru dilakukan menggunakan metode predik pada model yang telah dilatih dengan data baru. Hasil prediksi dicetak ke layar. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar ini. Mean squared error, MSE, adalah metrik evaluasi yang umum digunakan dalam masalah regresi. MSE mengukur rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya dalam dataset uji. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik kinerja model. Dalam contoh ini, MSE memiliki nilai 0, 0. Artinya, selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya pada dataset uji adalah 0 atau sangat dekat dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda berhasil dengan sempurna mempelajari pola pada data latih dan mampu memprediksi jumlah penjualan mobil dengan akurasi yang tinggi pada data uji. Selanjutnya, hasil prediksi jumlah penjualan baru adalah 1000. Ini berarti model memprediksi bahwa jumlah penjualan mobil baru dengan harga $50, ukuran 2800 cc, dan tahun produksi 2023 akan sekitar 1000 unit. Oke, selanjutnya. Coba kerjakan tugas sebagai latihan untuk memahami materi. Soal A. Dalam dataset ini, kita memiliki 3 variabel independen, gaji, pengalaman kerja, dan umur, yang akan digunakan untuk memprediksi variabel dependen, kinerja. Variabel independen, X, adalah gaji, X, pengalaman kerja, X, dan umur, X, sedangkan variabel dependen, Y, adalah kinerja. Dengan menggunakan regresi linear berganda pada dataset ini, kita dapat memprediksi kinerja seseorang berdasarkan gaji, pengalaman kerja, dan umur yang dimiliki. Perhatikan tabel di bawah ini. Oke, selanjutnya. Soal B. Prediksi waktu proyek berdasarkan faktor-faktor proyek variabel target, waktu proyek, dalam bulan, variabel independen, jumlah sumber daya manusia anggaran proyek, dalam ribuan dolar, tingkat kompleksitas proyek, skala Januari 10, jumlah fitur, fungsi dalam proyek. Perhatikan tabel di bawah ini. Terima kasih, materi hari ini telah selesai. Kita akan lanjutkan materi di pertemuan akan datang.